Halo. Ya, aku Elvira. Kali ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk kita Q&A bareng Kak Raditya Oloan. Pasti banyak deh dari kalian yang udah tahu siapa sih Kak Raditya Oloan ini. Kak Raditya Oloan ini adalah seorang pastor, hamba Tuhan di salah satu gereja. Dia punya istri yang cantik, namanya Kak Joanna. Lalu dia sudah punya 4 orang anak. Oke, teman-teman. Selamat datang yang sudah bergabung. Nah, kemarin kan sudah banyak tuh yang kirim pertanyaan, baik melalui story maupun DM Instagram. Terima kasih ya. Nah, buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh langsung kirimkan pertanyaannya aja ke sini. Nanti aku yang akan pilihkan pertanyaannya ya. Gak apa-apa, tanya aja. Nah, sebelum kita memulai Q&A kita, aku akan undang Kak Radit untuk join bersama-sama dengan kita. Ya. Oke. Nanti Kak Radit, oh ini Hai, sudah halo. masuk. Halo, halo Kak Ya, Radit. ya, halo. Ya, gimana kabarnya Kak? Baik, baik. Puji Tuhan, baik. Gimana Puji kabarnya? Tuhan, Ya, aku sehat. Aku Elvira ya Kak. ya, ya, Elvira, apa kabar? Aku juga sehat Kak. Puji Tuhan, kita seneng banget nih Kak Radit dapat kesempatan buat kita sama-sama bisa ngobrol bareng seputar Ya. relationship. Nah, Mhm. Kak Radit, bahas tentang relationship nih, ada nggak sih Kak yang mau Kakak sampaikan dulu sama anak-anak muda di sini yang join bersama-sama dengan kita tentang seberapa penting sih kita belajar tentang relationship dan kenapa sih kita harus tahu tentang relationship ini, dan menurut Kakak pandangan Kakak sendiri tentang relationship itu apa sih, dan terutama gimana sih pandangan Tuhan tentang Ya, relationship? Silakan Kak Radit. oke. Ya, relationship adalah hal yang sangat penting ya sebagai kita sebagai makhluk sosial itu sangat-sangat penting. Tapi sebenarnya bukan sekedar kita memahami bahwa kita makhluk sosial, kita memerlukan hubungan, tapi Mm-mm. kita sebagai orang percaya juga didesain, diciptakan untuk sebuah hubungan. Dan ini bukan cuma Ya, ngomongin hubungan asmara, ini bukan hanya ngomongin yes. hubungan pacaran atau pernikahan. Memang kita Mm-mm. didesain nggak bisa hidup sendirian. Kita Ya. didesain untuk saling terhubung satu sama dengan yang lain, dan dari situ kita akan mengenal kasih sang Mm-mm. pencipta itu, yang itu adalah Tuhan sendiri. Nah, tetapi Yes. yang lebih penting adalah manusia itu bukan butuh sekedar hubungan, tapi butuh Mm-mm. hubungan yang sehat, gitu. Karena hubungan bisa membuat kita semakin dewasa, bisa membuat kita semakin kayak anak-anak. Ya, hubungan juga bisa membuat kita semakin dipulihkan, bisa bikin kita semakin sakit atau jadinya toksik. Hubungan Ya. itu juga bisa bikin kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, atau semakin jauh sama Tuhan. Di hubungan itu kita bisa mengenal cintanya yang asli atau cinta yang palsu. Jadi hubungan ini sangat esensi, apalagi dengan hubungan kita bisa mendapatkan yang namanya keutuhan. Ya, entah itu berhubungan sama Tuhan atau berhubungan sama sesama. Itu kenapa Mm. Tuhan adalah Tuhan yang berelasi. Jadi kalau hari ini kita juga nggak punya relasi sama Tuhan, ya berarti kita tidak sedang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Dengan kata lain, kita Ya. sedang tidak jadi utuh. Kita Ya. kita makanya muncul ketidakutuhan yang akhirnya menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang keluar dari kekosongan itu. Ya, dan aku percaya juga hubungan kan adalah apa ya?
Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Iya. Ya, kita lihat itu hukum tertinggi loh. Itu hukum yang tertinggi ya, itu untuk saling mengasihi. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, berarti kan nggak mungkin mengasihi tanpa hubungan, betul nggak? Iya, betul. Teman-teman nggak mungkin deh bisa mengasihi tapi dengan sekedar hubungan di online. Nggak mungkin bisa. Makanya sangat sedih, banyak orang kenalan di online, jadian di online, putus di online juga. Jadi mantan orang. Makanya LDR aja itu sebuah hal yang menantang, ya apalagi hubungan sekedar online. Nah, akhirnya orang nggak memahami kasih Tuhan itu yang sebenarnya dekat, bersentuhan, ya bukan ngomongin tentang seksualitas, tapi ada sentuhan emosi, ada touch juga, kita saling menyentuh, kita mulai bertukar rasa di situ, ya kan, dengan tos, dengan kita peluk, dengan itu kan namanya sebuah hubungan, dan itu kita butuhkan antar sesama juga. Saya sama sahabat-sahabat yang cowok juga pelukan dan sebagainya. Bahkan di adat-adat istiadat tertentu, kita lihat di daerah, aku lupa ya, daerah Kupang atau daerah mana, ya Kupang ya, dia tuh cium-cium hidung. Jadi cowok sama cewek juga gitu loh. Nah, bahkan di gereja Karadit, cowok sama cowok juga cium-cium pipi. Bukan pipi sama pipi, bener-bener bibir tuh. Jadi Karadit tuh sama anak-anak rohani Karadit, ya aku dicium gitu. Jadi hubungan itu sangat esensi. Nah, itu kenapa kita hancur di hubungan, karena iblis tahu hubunganlah yang bisa membuat kita semakin utuh dalam kasih Tuhan. Karena iblis tahu hubungan ini sangat esensi, maka iblis membuat sebuah hubungan-hubungan yang palsu yang membuat kita seakan-akan mengalami cinta yang sesungguhnya, tapi justru kita sedang ditipu dan malah mengalami yang namanya kehancuran demi kehancuran. Karena kalau Tuhan bilang mengasihi adalah perintah, berarti kita harus belajar berhubungan. Karena kasih nggak bisa dari jarak jauh loh. Kasih itu memang kasih bisa dalam jarak jauh, tapi kita harus punya konteks hubungan mengasihi dalam jarak dekat juga, dan dasarnya adalah kasih. Nah, ya nggak usah gitu. Tuhan aja sampai harus mengirimkan anaknya jauh-jauh, ya, dari surga sana harus turun ke bumi, jauh sekali itu, dan nggak hanya jauh-jauh, tapi dia harus menjadi seperti kita. Dia haruskan kealahannya, dan dia menjadi seperti manusia, merasakan kelemahan manusia, merasakan keterbatasan manusia. He is 100% man and also 100% God. Dia 100% menjadi manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Hanya dia mengambil wujud, ya namanya inkarnasi, wujud manusia, mengambil kelemahan manusia, keterbatasan manusia, tapi nggak berdosa bedanya. Supaya apa? Supaya dia bisa berelasi dengan manusia. Nah, jadi kalau Tuhan aja untuk berhubungan sama kita, dia harus berkorban. Loh, masa kita berhubungan satu sama lain, saling mengorbankan satu sama lain? Mencari keuntungan, menuntut, mengambil, itu bukan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan demi memulihkan hubungan kita sama Tuhan, dia rela mati loh. Dia rela menjadi dosa, walaupun dia nggak pernah berdosa. Dia rela menggantikan posisi kita, dan kita mengambil posisi Tuhan sebagai anak Allah. Ini kan keren banget. Nah, makanya di sini teman-teman yang lagi join, welcome. Thank you banget udah nonton aku sama Elvira di sini di PD Gunadarma Official. Teman-teman yang lagi pacaran, please dengerin ini. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi sesama, bukan mengasihi pacar, ya. Jadi biar mengasihi sesama, jangan pacaran dulu. Belajar cinta itu di keluarga,
di lingkungan, di sekolah, di pertemanan, di pelayanan gereja gitu. Karena kalau kita belum belajar mencintai dalam konteks pertemanan, keluarga, persahabatan, pelayanan, nanti kalau pacaran bukan belajar cinta, tapi belajar patah hati sama belajar nafsu gitu. Jadi sering banget ada pertanyaan kayak, alasan kamu pacaran apa? Ya karena aku ingin cintanya Tuhan, ingin belajar mencintai seperti Tuhan. Ya udah dulu mak aja lu cuekin, nggak perlu beliin sate ayam, malam-malam lu makan sendirian, pernah nabung buat orang tua. Belajarlah mengasihi Iya. orang tuamu dulu, belajar mengasihi saudara-saudaramu, belajar mengasihi temenmu, belajar mengasihi. Nah, di sini kita bisa mengalami kasih. Kalau udah dewasa mengasihi, barulah kamu bisa berpikir yang lebih dekat, yang arahnya ke pernikahan. Ya, which is kita kenal dengan yang namanya hubungan pacaran gitu. Jadi mungkin sebagai penutup dalam pesan singkat ini, Kak Radit mau bilang bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi, dan mustahil kita bisa mengasihi tanpa sebuah hubungan. Tetapi hubungan yang Tuhan mau bukan hubungan pacaran. Ya, bukan berarti Tuhan larang, tetapi perintah Tuhan saling mengasihi, karena di dalam kasih kita akan menyatakan kasih Tuhan. Dan barang siapa yang terlibat dalam kasih Tuhan tersebut, kita akan didewasakan dan dijadikan penuh di dalam Tuhan. Gitu. Mungkin itu aja, Elvira, pesannya. Oke, thank you Kak Radit. Ternyata benar-benar Ya. luas itu ya kita belajar relationship. Karena kan pasti banyak nih yang mungkin yang tahu relationship itu pasti ya seputar hubungan antara ya pacaran, perempuan dengan laki-laki, tapi ternyata sejauh itu dan sepenting itu kita belajar tentang relationship ini. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya Kak Radit. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih Kak, ini tentang hubungan pertemanan. Nah, Kak Radit, gimana sih Kak memperbaiki kembali hubungan pertemanan yang rusak? Oke, yang pertama kamu harus perbaiki dulu hatimu. Jadi jangan buru-buru perbaiki hubunganmu, apalagi perbaiki temanmu. Ya, tugas kamu bukan memperbaiki temanmu. Paling jauh yang kamu bisa perbaiki adalah hubunganmu. Tapi yang paling dekat adalah perbaiki hatimu, perbaiki pola pikirmu, perbaiki sikap-sikapmu, perbaiki ekspektasimu, perbaiki komunikasimu, perbaiki semua intensi-intensimu yang gak sehat. Jadi itu dulu. Jadi it's not about your friend, it's about you. Ya, ketika lagi konflik, coba ambil waktu sendiri, mulai berdoa dan tanyakan sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk mengajar. Kira-kira dalam konflik ini peran saya apa? Karena sebenar-benarnya kita, konflik selalu membutuhkan dua orang yang berargumen dan berbeda pendapat. Jadi yang pertama adalah ya beresin kita punya hati, kita punya motivasi. Nah, setelah itu baru kita pulihkan hubungan dengan cara ya kita bangun jembatan komunikasi. Dimulai dengan minta maaf dulu. Aku minta maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan yang aku nggak sadari, tapi aku mau belajar. Boleh nggak aku minta feedback? Dan jangan berusaha untuk menjelaskan. Oh enggak, kamu nggak ngerti, aku nggak gitu. Nggak perlu. Jadi pertama-tama, oh ya udah kalau memang itu yang kamu tangkap, aku minta maaf walaupun aku nggak bermaksud. Aku minta maaf ya, aku berharap kita bisa pulih. Nah, lalu yang kedua juga, ya nggak ada salahnya, tapi memang perlu lihat situasinya. Kalau teman lawan main kamu adalah orang yang dewasa, kamu juga perlu untuk mengungkapkan, ya aku juga ingin mengaku bahwa aku sempat kecewa sama kamu, karena kamu, aku tahu bahwa udah ada buktinya, aku lihat chat kamu sama dia bahwa kamu jelek-jelekin aku, dan aku sudah maafin kamu juga, aku tahu kamu gak bermaksud. Udah gitu aja. Nah, masalah teman kamu maafin kamu atau tidak, masalah teman kamu akan meresponi dengan baik atau tidak, itu urusan dia. Yang penting tugas kamu menjadi pembawa damai. Masalah dia gak terima, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi tugas kamu sudah selesai di situ.
ya. Jadi yang penting kita lakukan bagian kita ya Kak. Sekalipun Ya, kita mungkin nanti udah minta maaf tapi masih disalah mengerti, masih dianggap yes, kayaknya lu nggak bisa berubah deh. Tapi yang penting ya, kita sudah tetap lakukan bagian kita ya. yes, Oke, thank you Kak Adit. ya, Next ya Kak. yes. Nah Kak, gimana nih Kak cara keluar dari hubungan pertemanan yang toxic? Oke, kalau cara keluar dari hubungan yang toksik ya sebenarnya sederhana ya, keluar gitu aja. Kalau memang mau cara cepat ya langsung keluar dari hubungan itu. Kalau memang itu bukan teman baik ya langsung tinggalin aja. Kayak sorry ya, gue lagi nggak pengen ngumpul-ngumpul gitu aja. Tapi kalau itu sahabat kamu dan sahabat kamu toksik, ya kamu harus ajak bicara, diskusi bahwa aku nggak nyaman deh, kok kamu mulai kendalikan aku ya. Kok kamu mulai atur-atur aku nggak nyaman. Aku harap kita bisa berubah. Maksudnya kalau hubungan seperti ini yang mau terus dipertahankan aku nggak nyaman. Tapi jujur karena aku sayang banget sama kamu udah lama main sama aku. I hope kita bisa berhubungan dengan sehat. Gitu. Tapi kalau dia tetap abusive, dia tetap control freak, dia tetap jadi orang-orang yang demanding, ya aku rasa jaga jarak saja. Supaya kita tetap bisa mengasihi dia dengan jarak jauh. Tapi untuk sampai membenci, sampai kesel, sampai ngomongin dia di belakang, itu Tuhan akan berhadapan dengan kita kalau begitu. Jadi jauhilah hubungan-hubungan yang toksik tanpa membuat hati kamu menjadi membenci. Makanya Kak Radit sangat menyarankan jaga jaraklah dengan orang-orang yang memang tidak dewasa dalam hubungan yang bisa mengambil tanpa memberi. Jaga jarak aja. Bukan berarti nggak dikasihi, bukan berarti nggak temenan. Temenan nggak apa-apa. Tapi miliki inner circle yang terdekat, itu orang-orang yang benar-benar memiliki nilai-nilai yang baik, dewasa, dan bertanggung jawab. Gitu. Oke, sesimpel itu ya ternyata. Yes. Oke, Kak Radit. Nextnya nih Kak, gimana caranya nih Kak untuk berhenti menjadi people pleaser atau orang yang selalu gak enakan sama orang lain dalam hubungan pertemanan terutama? Iya, masalahnya sebenarnya ada di identitas. Nah ini juga masalah Kak Radit sebenarnya. Masalah yang udah berakar-akar bertahun-tahun di hidup Kak Radit. Nah, yang pertama tanyakan sama diri Kak Radit. Yang pertama gini, aku nyaman nggak jadi orang kayak gini? Gitu. Kalau nyaman ya terusin aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak nyaman, kamu tahu itu sampai merusak nilai-nilaimu, itu sampai membuat kamu jadi harus berbohong, ya you need to change. Ya kamu harus berubah. Yang pertama adalah menyadari bahwa takut sama manusia itu sangat berlawanan dengan takut sama Tuhan. Kalau kita sampai takut sama manusia, artinya takut bukan kita harus punya respect sama orang tua. Kita harus punya rasa segan sama pemimpin. Harus. Tetapi bukan ketakutan sampai kita mengorbankan nilai-nilai yang harusnya kita hidupi. Kalau sampai kita mengorbankan nilai-nilai, ya berarti kita mentakuti manusia, bukannya kita takut sama Tuhan. Berarti kita lebih, ya itu dia. Nah, permasalahannya adalah satu. Ternyata setelah Kak Radit telusuri, memang masalah di identitas Kak Radit, dan Kak Radit terlalu berpusat sama diri sendiri. Artinya, aduh, kalau gue bikin begini, nanti orang gak suka sama gue. Nanti kalau gue ngomong begini, dia jadi marah sama gue. Nah, dulu Kak Radit menderita banget. Nah, akhirnya Kak Radit sadar ini gak produktif buat Kak Radit, buat keluarga Kak Radit, dan buat komunitas yang Kak Radit pimpin. Kak Radit bikin terobosan, saya harus berubah. Dengan cara apa? Menyadari bahwa saya pribadi yang dicintai Tuhan, saya nggak perlu semua orang untuk mengasihi saya. Tugas saya adalah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka sebagaimana Yesus mengasihi mereka. Kalau mereka nggak suka, kalau mereka salah mengerti saya, yang rugi dia, kehilangan Raditya Oloan, gitu kan. Artinya kita harus percaya diri. Kayak Elvira, kamu harus percaya diri kalau kamu sadar kamu pribadi yang mahal, kamu pribadi yang berharga, pribadi yang dikasih Tuhan. Kalau orang gosipin kamu, yang rugi mereka. Yang pertama, mereka gosipin anak Allah, mereka berhadapan dengan Allah sendiri.
Yang kedua, mereka sedang menjauhi berkat. Kan Alkitab bilang, barang siapa memberkati kamu akan diberkati, barang siapa mengutuk kamu akan dikutuk. Jadi rugi dia dong. Kalau dia menggosipin kita, dia jelekin kita, ya dia akan mengalami konsekuensinya. Jadi yang penting adalah kita bertumbuh dalam Tuhan, kita memiliki gambar diri yang utuh dalam Kristus, dan we don't need to please everyone. Kita harus baik sama semua orang, tapi kita nggak harus bikin mereka senang. Kalau memang mereka harus ditegur, kita tegur. Kalau memang mereka harus dijauhi, ya jauhi. Kalau memang mereka harus dimarahin, ya kita marahin. Tetapi di dalam kasih Kristus. Gitu. Kembali lagi dasarnya kasih ya, Kak? Yes. Oke, thank you, Kak Radit. Sama-sama. Nah, kita ke hubungan yang selanjutnya, Kak. Ini pertanyaan yang paling banyak ya tentang hubungan ini, yaitu adalah hubungan berpacaran atau dengan pasangan. Dan ini pertanyaannya kayaknya udah benar-benar super banyak ya, Kak. Ini sampai kita gabung-gabungin. Gini, Kak Radit, bagaimana cara untuk mengetahui kalau seseorang yang ada bersama dengan kita itu adalah dari Tuhan? Gimana kita tahu itu tanda-tandanya, oh ini dari Tuhan nih. Dan Kak, apakah kita yang seharusnya mencari pasangan sendiri atau menunggu Tuhan membawakan pasangan itu buat kita? Oke, yang pertama kamu sadari bahwa makhluk yang sedang kamu tanyakan adalah makhluknya Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu sadar sebagai orang percaya khususnya, ketika kamu dipersatukan, Tuhan punya andil untuk memberkati. Dan Tuhan tahu generasi yang akan dihasilkan dari pernikahan kamu, itu juga bagian dari kehendak Tuhan. Jadi, kalau mau tahu, jangan tanya hamba Tuhan. Tanya sama Tuhan. Gitu, tanya sama dia, caranya gimana? Ya hidup sungguh-sungguh sama dia, hidup sungguh-sungguh dengan firman-Nya. Nanti antara suaranya dia, kalau kamu peka dengan dia akan berbicara. Karena Alkitab jelas mengatakan, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Firman-Nya menuntun kita. Jadi aku percaya bahwa kalau kita senantiasa mengisi hidup kita dengan firman, maka firman itu akan berbicara dalam akal budi kita, dalam panca indera kita, akan memberi sinyal-sinyal. Gitu. Ketika kita tahu, walaupun ini cowok baik, mapan, bertanggung jawab, tapi ada kadang-kadang Tuhan bisa bilang tidak. Karena ternyata tujuan hidupnya berbeda. Dia pengen kaya, kamu pengen melayani Tuhan. Itu udah bukan sepadan. Gitu. Jadi yang pertama, kamu harus intim sama Tuhan yang memiliki hidupmu dan juga memiliki hidup orang tersebut. Yang kedua tadi, milikilah nilai-nilai, karena ya Tuhan tidak kelihatan. Seringkali kita tidak peka sama Tuhan. Nah, sederhana sekali, bagaimana supaya kita menyadari Tuhan menjaga kita, adalah dengan memiliki prinsip-prinsip dalam berhubungan, dalam hidup, prinsip-prinsip dalam Tuhan, supaya ketika kamu melihat ada orang-orang yang bisa menyamai prinsipmu, walaupun dalam level yang berbeda, nah, mereka layak diperjuangkan. Gitu. Jangan terlalu takut, aduh, Kak, nanti kalau Tuhan nggak mau gimana? Lah, makanya gini, sekali lagi, kalau kamu sadar, kamu intim sama Tuhan, kamu dekat sama Tuhan, Tuhan nggak mungkin biarkan kamu nikah sama orang yang Tuhan tidak suka. Gitu. Jadi jangan bergantung sama firman-Nya, maka kamu akan beruntung dan kamu akan menemukan seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, cari boleh, tapi pencarian itu harus datang secara natural. Kalau kita sampai nyari-nyari jodoh, nggak bisa tidur, itu bukti bahwa kita belum siap. Gitu ya. Sampai tidur pusing, aduh tidur nggak bisa tidur, nonton drama Korea terus, membayangkan kapan aku bisa pacaran kayak cowok ini ya, itu bukti bahwa kita belum siap. Tapi kalau kamu benar-benar sudah tidur nyenyak, bekerja dengan luar biasa, hidup happy, joyful, tinggal tunggu, kamu akan dipertemukan. Karena jujur, pencarian kita itu bukan mencari karena tidak ada, tetapi kita melangkah maju karena Tuhan siap mempertemukan. Nah, ini berbeda. Jadi jodoh itu bukan dicari, Pak.
Bu, ya Mas, Mbak, jodoh itu dipertemukan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kamu nyari di aplikasi-aplikasi nggak apa-apa, tapi sadari bahwa ketika kamu mendapatkannya itu bukan pencarian kamu, itu dipertemukan. Makanya jangan maksa, jangan join check in tiap hari, tiap jam cari jodoh. Itu bukti bahwa kamu mencari tanpa percaya Tuhan sedang mempersiapkan gitu. Tapi ini kuncinya. Gimana Tuhan mau mempersiapkan kalau kamu nggak pernah mempersiapkan diri kamu? Iya. Iya. Gitu. Oke, Kak. Intinya intim dengan Tuhan ya, Kak. Terus gimana tuh, Kak, Ya. tadi kita mencari sendiri atau benar-benar menunggu sampai Tuhan kasih ya, Kak, gitu. Jadi Ya, sebenarnya jodoh tuh dari Tuhan atau pilihan kita sih, Kak? bos, jodoh tuh aku nggak pernah sih menemukan cerita tiba-tiba lagi tidur diam jodoh ada di nggak pernah. Selalu ada pertemuan entah itu diusahakan atau secara natural. Tapi sekali lagi parameternya ini, kalau kamu, ayo dong kenalin gue dong. Nah, itu bukti bahwa kamu tidak akan tahu itu dari Tuhan atau enggak. Tapi kalau kamu santai, kalau kamu tenang, tiba-tiba, kenalin dong ya, gue lagi pengen aja cari hubungan. Terus dikenalin santai, itu bisa jadi. Apalagi kamu nggak nyari. Saran aku sih nggak usah nyari, bener deh. Lihat aja sekeliling kamu ini, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti lihat sekeliling kamu, pasti ada di sebelah kamu. Wes. Pasti. Gitu. Gak jauh ya, Kak. Aku terlalu yakin. Cuman kalau kita hidup jauh dari Tuhan, jauh dari komunitas Tuhan, nanti lihat kiri lihat kanan, ya kamu akan bingung karena kamu sendiri tidak dalam fasilitasnya Tuhan. Nah, makanya teman-teman harus sungguh-sungguh hidup sama Tuhan dan hidup juga dalam komunitas Tuhan. Itu membantu kamu. Amin. Yes. Intim dengan Tuhan, hidup di dalam komunitas yang membangun ya, Kak. Oke. Next, Kak. Kak, gimana ya cara agar terlepas dari masa lalu? Contohnya seperti pacaran yang tidak kudus. Dan gimana ya, Kak, kita tetap menjadi utuh dan asli sekalipun kita punya masa lalu yang buruk? Ya, yang pertama tadi Alkitab bilang di Yakobus 1:21 ya. Terimalah firman, buanglah segala hal yang kotor, yang jahat, dan terimalah firman dengan lemah lembut. Jadi nggak jauh-jauh lagi firman Tuhan, ya. Lalu Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan kita bersih ya, dengan menaruh firman kan, dengan menaruh janji-janjian dalam hati. Jadi masa lalu buruk nggak bisa dihapus, bahkan kamu nggak bisa lupa, tetapi kamu bisa menciptakan memori-memori yang baru, yang kuat bersama dengan Tuhan, bersama dengan kehendak Tuhan, sehingga memori yang buruk ini bisa ditutupi. Artinya memori ini tetap ada, tetapi emosinya tidak akan menarik kamu ke bawah, ya. Justru kamu harus punya pengalaman yang baru dengan Tuhan, kamu harus punya pengalaman yang baru dengan pekerjaanmu yang produktif, tetap membangun hidup yang baik supaya ya memori kamu yang jelek nggak akan berpengaruh. Karena ketika memori kamu mengatakan kamu pendosa, ya memang saya pendosa dulu, tapi puji Tuhan, Tuhan ampuni saya menerima anugerah dan hidup saya sekarang produktif. Nah, yang bahaya kalau udah jatuh dalam dosa terus diam di situ, nggak kemana-mana, merenung, diam, bergumul, ya nggak akan kemana-mana. Maka memori itu akan terus-terus membawa kamu ke bawah atau bikin kamu stuck nggak kemana-mana. Gitu. Dan tadi pertanyaannya untuk menjadi utuh dan asli dan kita tetap apa adanya, ya nggak ada cara lain. Kalau kamu tahu bahwa Tuhan sudah mati buat kamu selagi kamu masih berdosa, ya berarti Tuhan juga tetap terima kamu hari ini. So, kamu nggak perlu menjadi orang lain hanya untuk supaya diterima sama Tuhan. Jadi, kalau Tuhan saja sudah terima masa lalu kamu, what's the point kamu memaksakan orang lain untuk menerima masa lalu kamu? Karena bagi aku pribadi,
nggak semua orang akan mau terima masa lalu kita, and that's okay. Ya, itu ruginya mereka, gitu kan? Iya, iya, betul. Thank you, Kak. Ya, Oke, sekarang berbicara tentang love language, Kak, atau ya. bahasa kasih, bahasa cinta. Apakah love language itu penting? Dan kalau misalnya nih, Kak, kita mempunyai love language atau bahasa cinta yang sama, itu apakah kita bisa cocok atau gimana ya, Kak? Gimana pandangan Kakak tentang itu? Love language bukan masalah cocok atau nggak cocok, tetapi love language adalah bahasa Mm-mm. kasih yang perlu dipenuhi. Ya, contohnya dipenuhi dan dipahami. Jadi, Karadit misalnya bahasa kasihnya adalah sekarang itu tadinya afirmasi, tapi sekarang lebih ke waktu, ya, waktu intim. Oke, Lalu quality Kak time. Joana, ya Kak Joana itu bahasa kasihnya adalah sentuhan dan juga ya sama apa sentuhan dan waktu keintiman. Nah, jadi karena Karadit tahu bahasa kasihnya Joana, Kak Joana adalah sentuhan, jadi aku harus berikan apa yang Kak Joana butuhin. Gitu karena Hmm. cara dia menerima kasih itu lebih banyak didominasi oleh bahasanya dia. Nah, biasanya Mm-mm. kita punya beberapa, nggak cuma satu. Ya, biasanya, nah itu harus diberikan, dipenuhi. Karena sering banget kan kita bilang kayak, I love you, gitu ya. Gue sayang banget sama istri gue sayang banget sama suami gue sayang banget sama orang tua gue. Coba tanya ke mereka, kamu merasa dikasihi nggak? Hmm. Jangan-jangan kita berpikir kita mengasihi pasangan kita mengasihi orang tua kita, tapi kita mengasihi mereka dengan bahasa kita yang nggak nyambung gitu. Hmm. Ada karena kita bahasa kasihnya adalah gift. Jadi kalau kita dikasih kado, kita merasa dicintai. Nah, cuman Hmm. orang tua kita bahasa kasihnya adalah act of service, dilayani. Nah, kita Oke. berusaha untuk kasih gift, kasih gift, kasih gift. Terus pas berantem, papa kamu bilang, kamu tuh nggak sayang sama papa ya? Terus kita bilang, papa, aku kan udah beliin iPhone 11, udah beliin Samsung S. Mereka tuh berlawanan loh, tapi demi papa aku kasih dua-duanya. Lalu kata papa Hmm. kamu dalam hati, gue nggak butuh itu, gue butuh lu taat. Hmm. Gitu. Yes. Sama juga sama Tuhan. Tahu nggak Tuhan itu punya love language? Hmm. Love language-nya Tuhan adalah keintiman dan ketaatan. Jadi jangan bilang kamu mengasihi Tuhan kalau kamu nggak intim sama Tuhan dan taat sama perintahnya. Gitu. Karena uh, those are God's love languages. Gitu. Oke, Kak. Tadi ada yang nanya nih, Kak. Gimana sih kita cari kita tahu bahasa kasih yang ada di dalam diri kita, Kak? Yang pertama, ya lihat aja apa yang paling banyak membuat kamu merasa dikasihi. Ya, Mm-mm. ikut tesnya aja gampang kok, itu di Google banyak. Kamu buka aja five languages test, nanti kamu Oke. akan tes bahasa kasih, nanti kamu akan dikasih pertanyaan, kamu lebih suka kamu dikasih hadiah atau lebih suka sentuhan, nah gitu-gitu. Jadi aku rasa itu bisa membantu kamu gitu. Ikut tesnya aja Hmm. kalau memang sulit. Oke. Ya, ikut tes dan terus berusaha kenali diri sendiri ya, Kak. Yes. Oke, Kak Kadi. Thank you, Kak. Ya. Nah, Kak, sebagai anak muda, gimana seharusnya respon kita saat menjalin hubungan pacaran atau bahkan pertemanan sama orang yang beda doktrin? Oke. Oke, sekali lagi kalau ngomongin doktrin ya, dulu Karadit mempercayai bahwa doktrin itu nggak penting. Tapi sekarang Karadit menyadari bahwa doktrin itu penting. Karena doktrin Hmm. itu berarti pengajaran. Yang kedua, doktrin Oke. berarti penjelasan dari sebuah ayat atau firman. Jadi doktrin justru kita perlukan. Tetapi kasih Tuhan nggak boleh dibatasi oleh doktrin. Gitu. Jadi doktrin harus kita pegang, pengajaran harus kita Mm-mm. pegang. Tapi untuk berhubungan satu sama lain, kita nggak bisa lihat-lihat doktrin. Bayangin loh, Mm-mm. Tuhan yang kudus saja mau berhubungan sama yang kita berdosa. Lah, masa cuma beda doktrin baptisan doang kita bermusuhan? Gitu kan. Hmm. Jadi Kolose 3 ngomong bahwa
eh, kasih adalah pemersatu yang sempurna. Ya, love is the perfect bond of unity. Jadi bukan doktrin. Jadi kalau sampai doktrin kamu itu memisahkan kamu dengan saudaramu, sorry to say, kamu sedang tersesat. Justru kamu yang merasa punya doktrin hebat, kamu sedang tersesat dan udah pasti nggak ada Tuhan di hidup kamu tadi. Justru kalau kita punya doktrin, kita pasti akan membuat kita semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai sesama. Itulah doktrin yang benar, membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Gitu. Oke, thank you Kak Radit. Ya. Selanjutnya Kak, berbicara tentang putus dan nyambung dalam suatu hubungan, terutama hubungan berpacaran pastinya. Apakah bisa Kak putus, maksudnya boleh gitu untuk putus dan nyambung, tapi dengan orang yang sama gitu, sekalipun bukan dengan ada pihak orang tiga, bukan, tapi cuma karena perbedaan pendapat, itu bagaimana menurut kamu? Ya, dibilang boleh apa enggak sih susah dijawab ya, karena ya sah-sah saja, tetapi jangan sampai putusnya hanya gara-gara emosi. Jadi marah, putus, berantem, putus, gitu. Udah kayak sinyal ini first media, gampang putus, ya kan? Ya jadi Iya. apa namanya, harusnya orang yang terlalu cepat ngomong putus ya berarti dia orang yang terlalu mudah, dia menganggap remeh semua hubungan gitu. Tapi kalau memang putusnya karena sebuah hal yang dipikirkan baik-baik, kalau memang putusnya karena sebuah komitmen yang memang dijaga, ya nggak apa-apa. Dan tiba-tiba pada satu waktu setelah beristirahat, mereka break, evaluasi, dan mereka bicara, akhirnya mereka menemukan, kayaknya aku sudah mau menjalin hubungan lagi dengan komitmen yang baru, ya nggak apa-apa. Tapi nanti putus nyambung, lah itu mah kayak belum bayar tagihan, ya kan? Iya. Gitu. Aduh, capek ya Kak, kayak gitu juga ya, putus nyambung. Engap ya Kak. Iya. Oke Kak. Ya, selanjutnya, apakah seorang pria ya laki-laki gitu harus selalu mengalah kepada perempuan? Kan ada statement juga tuh kayak cewek itu udah pasti yang paling benar gitu. Gimana menurut Kakak? Enggak sih. Sebenarnya mengalah itu juga perlu kita definisi ulang. Karena kalau kita mengalah dan akhirnya kita menyembunyikan kebenaran, itu juga nggak boleh. Mengalah itu maksudnya gini, ada perbedaan pendapat, ada sebuah argumen, dan kita mengalah. Oke deh, dalam hal ini aku mendengar dulu deh, biar kamu yang bicara. Gitu. Dan kalau memang nilai atau memang perdebatan yang diperdebatkan itu bukan hal-hal yang esensi, baru mengalah perlu. Kayak misalnya, Kak Joanna mau anak-anak Kak Radit sekolah di negeri, di swasta. Ya, tapi Kak Radit pengennya anak-anak sekolah di negeri. Gitu, dengan beberapa pertimbangan. Lalu argumen. Nah, aku mikir, nih jangan-jangan cuma nentuin sekolah, gue jadi berantem, terus jadi rusuh, akhirnya anak-anak stres. Ya ngapain? Cuma masalah sekolah. Emang sekolah bikin masuk surga? Enggak juga kan? Orang berkat datang dari Tuhan kok, bukan dari prestasi gitu kan? Jadi kita berpikir, ya udah deh, dalam hal ini aku ngalah aja gitu loh. Karena kecuali ngalahnya adalah pasangan kita minta kita sembah setan, nah itu kita harus fight. Lo nggak bisa, aku nggak mau kalau soal ini, nggak bisa. Aku lebih baik pisah sama kamu daripada pisah sama Tuhan. Wow, sedap. Sedap. Gitu. Baik. Oke, mantap Kak Radit. Ya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, nggak apa-apa, tanya aja. Nah, Kak Radit, tadi ada yang tanya juga, gimana sih Kak pacaran yang sehat menurut Kakak? Atau umur yang ideal untuk kita bisa berhubungan, punya pacar gitu ya, itu di umur berapa sih? Dan proses pengenalannya itu sekitar berapa lama sebenarnya untuk menentukan kita tuh udah matang gitu, udah siap?
Ya hubungan yang sehat yang pasti dasarnya adalah kasih dan kebenaran. Ya, dasarnya Mm-mm. adalah rasa cukup dan kasih tanpa syarat. Itu adalah hubungan yang sehat. Bukan hubungan yang menuntut, tapi hubungan yang memberi. Bukan hubungan yang Mm-mm. demanding, hubungan yang saling memaksa, tapi hubungan yang saling melayani. Nah, ini hubungan yang sehat. Yes. Dan apa namanya? Tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan yang kedua, umurnya Kak, umur. Oh, kalau umur Umur, sih ya. nggak ada yang ideal sih ya. Karena Mm-mm. dia punya mentor yang kenalan cuma 3 bulan langsung nikah. Ya, ada yang Oke. kenalan cuma 2 bulan langsung nikah. Ada juga Mm-mm. udah 7 tahun pacaran nggak nikah-nikah malah putus ya kan. Waduh, Jadi iya, iya, sebenarnya iya. yang ideal itu bukan waktunya, tapi prosesnya. Mm. Ya, jadi Oke, itu hubungan yang waktunya. sehat itu melalui proses yang benar. Yang pertama, Mm. setiap pribadi memulai hubungannya sama-sama dengan Tuhan. Jadi si cowok sama Tuhan, yang cewek sama Tuhan. Nah, lalu yang kedua, mereka membangun Mm-mm. bersama dengan Tuhan Mm. dalam diri mereka membangun pertemanan. Yes. Setelah Mm. pertemanan, mereka menjadi sahabat dulu. Ya, Mm. ketika mereka menjadi sahabat, mereka saling mengenal luar dalamnya, mereka mengenal masa lalunya, saling mengenal Mm. kecenderungannya, mereka saling memahami kejelekannya, termasuk kebaikannya, itu di Mm. persahabatan. Kalau memang sudah Oke. merasa, wow, aku suka sama dia, ya udah baru PDKT. Nah, waktu PDKT Oke. ngomong kayak, kita udah lama berhubungan, sejujurnya aku suka banget sama kamu untuk bisa berhubungan lebih jauh gitu. Aku Mm. membayangkan bisa punya keluarga sama kamu. Gitu. Boleh nggak aku Yes. deketin kamu? Yang cewek bilang, sorry ya, aku udah ditembak sahabat kamu. Ya elah kasihan. Tapi itu prosesnya gitu. Jadi kebanyakan dari kita kenapa toksik dan eh, seperti kayak caranya salah, terus tanya Tuhan. Mm. Ya Iya. percuma. Disinilah akhirnya jadi bingung karena di dalam hubungan yang salah kita coba Tuhan gimana sih supaya cara mengasihi lah, jangan pacaran dulu kali gitu kan. Nah makanya perlu yang namanya membangun proses tadi pertemanan persahabatan. Kalau waktu lamanya ya nggak bisa ditentuin gitu. Kalau kamu Oke. menentukan, disitulah letak kesalahannya. Oke, aku mau temenan 1 minggu. Habis itu mau sahabatan. Mm. Nggak bisa. Ini harus natural. Iya. Makanya sangat bisa dirasakan kalau kamu siap atau enggak. Kalau kamu Mm. punya agenda-agenda, lalu kamu mulai atur-atur, oke aku mau temenan, nanti sahabatan, aku mau PDKT, itu membuktikan bahwa kamu udah nggak murni di situ. Iya. Justru secara natural, izinkan kamu ya pertemanan persahabatan dalam konteks Mm. sosial yang sehari-hari. Jadi fokusnya bukan sama pacarnya, fokusnya Iya. melayani Tuhan, bertanggung jawab di Mm. sekolah, bertanggung jawab di kuliah, bertanggung jawab sebagai anak sambil membangun hubungan. Nanti Iya. lihat mana yang teman kamu yang udah jadi sahabat, lihat sahabat-sahabat kamu. Dari situ mulai cari pendekatan. Iya. Gitu. Yes. Jadi sebenarnya ini yang paling menurut aku dari semua yang nggak ideal, ini yang paling ideal sih. Mm. Oke, jadi proses lamanya itu justru di pertemanan atau di persahabatan itu ya Kak, bukan di Uh, pendekatannya. yes, iya. Justru pas Hmm. pendekatan Iya. itu masih sebentar doang. Karena pendekatan itu cuma Oke. proses mengenali tujuannya apa, mengenali kayak Mm-mm. kamu kalau menikah apa sih yang kamu bayangin tentang pernikahan? Kamu kira-kira kalau Oke. dalam pernikahan nilai apa sih yang kamu ambil? Kira-kira nanti kalau kamu punya Hmm. keluarga, kamu tinggal sama orang tua apa sendiri? Nah, itu pendekatan. Gitu. Udah Oh, jadi ngomongin udah jauh, seserius itu ya Kak? udah serius Mm-mm. itu. Nah, kebanyakan kita enggak Oke. kan? Naksir, Iya. langsung PDKT, jadian. Nggak tahu masa lalunya, nggak tahu punya trauma apa enggak, nggak tahu dia pernah jatuh di seksual apa enggak. Akhirnya kamu bersatu dengan dia, kamu nggak tahu dia siapa. Akhirnya bercampur emosi, lukanya dia ketransfer ke kamu, sakitnya dia Hmm. ketransfer ke kamu, mentalitas yang Iya. bobrok itu kecampur di kamu. Waduh, kamu jadi berantakan. Hmm. Oke, berarti itu tadi yang nanya pendekatan sudah dijawab ya.
Ya. Ya, jadi ya ini yang ada sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawabnya itu justru berlangsung saat Q&A ini gitu. Jadi tidak ada sesi tanya jawab tersendiri. Jadi ketika nanti teman-teman aku lihat nih pertanyaannya, oh ada yang tadi udah dijawab kok, ada yang belum. Jadi aku sudah pilah-pilah. Jadi mohon maaf sekali lagi ya kalau belum semuanya tidak bisa diajukan. Oke, gak apa-apa ya. Oke, selanjutnya Kak Radit, eh, tentang sekarang kita beralih ke, oh ya sebentar sebelum ke situ, menurut aku ini mungkin perlu dibahas ya. Pasti mungkin banyak yang butuh sedikit penjelasan lagi tentang ini. Gimana menurut kakak dengan pacaran yang beda keyakinan atau beda agama? Ya, oke, aku sih udah jelas no. Sahabatan boleh. Nah, makanya kalau memang mau berhubungan harus yang seiman. Karena yang seiman aja belum tentu sepadan, apalagi yang gak seiman. Gitu, itu udah jelas sekali no. Karena gimana kamu bisa menjadi satu kalau Tuhannya beda? Gitu. Gimana kamu bisa menjadi satu kalau iman kamu ditaruh dengan Tuhan yang berbeda? Nggak mungkin. Itu berarti kamu sedang memaksakan kehendak. Nah, terus bang, nanti gini bang, gue mau pacaran lalu gue mau injili dia supaya dia percaya Kristus. Lah, temenan Iya dulu. banyak yang kayak gitu. Iya, injili dulu pasti di teman. Baru kalau dia mau, Iya. baru pacarin. Gitu kan, sederhananya. Hmm. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi ya aku pun pribadi pernah mengalami, nanti aku mau bawa dia, tapi ternyata wah Iya, itu iya. mesti dicek ya, itu keinginannya siapa, keinginan diri kita atau keinginannya Tuhan atas Yes, kita. yes. Oke, Kak Radit mungkin ini menutup sesi Q&A kita malam ini. Oke. Sekarang kita beralih ke hubungan dengan orang tua. Kak, gimana sih Kak kita menyikapi nih orang tua yang sering banget mungkin memaksakan kehendak mereka atas kita. Kita jadi seperti mungkin apa ya, tidak diberi kesempatan untuk memilih apa yang menjadi keinginan kita, kesukaan kita. Itu gimana ya Kak? Oke, aku rasa kadang-kadang itu terjadi untuk kita membangun hubungan sama mereka. Karena seringkali seakan-akan tuh kita menjadikan orang tua itu orang tua yang nggak mengerti kita, orang tua yang jahat, orang tua yang mengatur-ngatur. Padahal semua orang tua maunya yang terbaik buat anak-anaknya. Hanya seringkali caranya salah. Nah, kalau dia adalah orang tua kamu yang kamu sayang dan berharga buat kamu, harusnya kamu bisa membangun hubungan dulu. Jadi jangan kemukakan pendapatmu, tapi kemukakan kasihmu dulu. Jadi jangan tunjukkan keinginanmu, jangan tunjukkan argumenmu, tapi tunjukkan kasihmu, tunjukkan hormatmu. Seringkali masalahnya bukan di kontennya, tapi di konteks hubungannya. Seringkali yang kita berantemkan itu adalah konten. Papa, aku tuh mau jadi dokter. Lalu papa mau bilang, enggak, sekeluarga gitu dari dulu adalah tukang delman. Jadi kamu harus jadi tukang delman gitu kan. Nah, itu nggak akan selesai-selesai. Nanti si anak merasa benar, orang tua merasa benar. Nah, nggak ada yang benar. Kalau mau, si anak yang adalah anak harus bersikap menghormati dan memulai penghormatan itu dengan mengatakan, Pak, Ma, thank you ya kalau kalian itu mau yang terbaik buat aku. Terima kasih udah jadi orang tua yang baik. Udah bangun hubungan dulu aja. Habis itu baru tanya, kenapa sih mama papa pengen aku sesama suku yang sama. Iya, soalnya kalau sama suku Batak itu kasar misalnya. Itu kalau sama orang Manado itu pokoknya borju. Nah, itu kan salah kan? Di situ kita bisa berdiskusi. Ma, apa iya semua orang kayak begitu? Apa iya Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi rasis dan menghakimi? Nah, jadi penginjilan deh sama orang tua kamu. Gitu. Makanya selama Kristus jadi pusat, harusnya nggak ada yang jadi masalah ya. Nah, Karadit pernah bilang gini, hidup itu nggak ada yang berat. Ya, yang bikin berat itu adalah dosa dan keras kepala. Gitu. Hidup tuh nggak berat. Memang hidup nggak mudah. Life is not easy, but life is beautiful. What makes it not beautiful is sin dan keras kepala. Gitu.
Oke, Kak. Nah, sedikit lagi nih, Kak. Tadi ada yang tanya nih, aku baca. Gimana untuk kembali lagi ya ke pasangan, gimana meyakinkan orang tua dengan pasangan yang kita pilih, Kak? Yang pertama, ya harusnya kalau memang hubunganmu benar, mereka bisa lihat kok. Harusnya mereka Hmm. bisa lihat. Dengan caramu bersikap, dengan cara kalian sebagai pasangan bisa memprioritaskan orang tua masing-masing, dengan secara alamiah memperlihatkan karakter-karakter yang baik, yang produktif, dan Mm-mm. juga bermoral, Yes. penuh dengan hormat, harusnya orang tua bisa lihat kok. Seringkali Mm-mm. kita memaksakan mereka dengan penjelasan kita. Enggak kok, Iya. dia baik, Bah. Dia tuh begitu, dan kamu udah ngotot duluan. Ya, orang tua mah nggak peduli kontennya. Yang mereka akan Hmm. rasa adalah emosimu, bacotmu yang enteng itu, sama caramu berbicara. Gitu. Kalau bicaranya udah nggak penuh hormat, udah kasar, intonasi tinggi, mau sebenar apapun kontennya, mereka nggak akan peduli. Karena sikap Hmm. hormatlah yang menentukan. Oke. Gitu. Terima kasih, Kak Iya, Radit. thank you. Oke, Kak. Ternyata apa ya, seluas itu ya. Itu juga benar-benar membuka banyak pandangan aku tentang relationship, tentang Wow. hubungan. Ternyata Yes. ya tidak hanya tentang hubungan antara kayak berpacaran, berpasangan hidup, tapi seluas itu kita punya hubungan. Dan paling penting pasti ya gimana pengenalan kita sama Tuhan, gimana hubungan kita sama Tuhan. Karena kalau kita udah punya hubungan yang terus mau rela intim sama Tuhan, mau terus rela cari apa sih yang jadi kehendaknya Tuhan, pasti semuanya itu jadi ringan, jadi enteng bebannya untuk kita tahu mana sih orang-orang yang terbaik, bahkan kita bisa tahu yang mana sih yang benar-benar tulus ada bersama dengan kita, entah itu dengan teman, sahabat, atau bahkan pasangan gitu. Yes. Bahkan apa ya, pasangan itu kan ternyata bukan hal yang tabu ya, atau malu gitu untuk kita bertanya, bahkan kita perlu belajar gitu loh tentang gimana sih hubungan berpasangan supaya kita benar-benar menyikapi dengan tepat, karena Ya. pasti semua anak muda di sini itu adalah calon ayah, calon ibu ya kan buat anak-anak nanti, dan itu pasti ya kita harus belajar dari sekarang supaya kita Ya. sama-sama ya melahirkan generasi generasi itu kan ya, kita punya anak nanti dia hidup, dia punya perasaan, kita harus juga benar-benar bisa mendidik mereka dengan baik, dan dengan itu kita sama-sama menyelamatkan generasi kita Yes. ya. Terima kasih Kak Radit buat malam ini, terima kasih Thank you. juga buat teman-teman yang sudah join. Mohon maaf banget kalau tadi banyak banget sih pertanyaan yang sudah muncul tapi tidak bisa ditanyakan satu-satu, tapi sebenarnya poin intinya itu sudah masuk di dalam penjelasan, setiap penjelasan daripada Kak Radit. Nah, Kak Radit, Ya. terakhir nih Kak, ada nggak pesan-pesan Kakak terakhir ya, entah untuk anak Gunadarma atau banyak orang yang di luar sana yang menonton, anak-anak muda pastinya, pesan untuk mereka, dan kalau boleh Kak, doain kita sama-sama yuk supaya kita bisa sama-sama belajar dan menghidupi apa yang kita pelajari sama-sama malam ini. Oke. Teman-teman harus sadar bahwa hidup kita itu bukan buat nikah. Jadi jangan habiskan hidupmu cuman buat nikah. Ya, cuman lulus sekolah, lulus kuliah, biar Sama-sama. dapat duit, supaya dapat pasangan hidup. No, your life is not about getting married. Your life is about serving the Lord. Hidup kita itu tentang melayani Tuhan. Jadi nikah nggak nikah, layani Tuhan. Jomblo akut nggak apa-apa, layani Tuhan. Nikah, layani Tuhan. Punya pacar, pilih orang Batak, orang Manado, terserah, layani Tuhan. Mau nikah umur 20, 30, 40, terserah, pilih aja, layani Tuhan. Mau jadi dokter, jadi pengacara, jadi dancer, terserah, layani Tuhan. Jangan sampai kita melakukan banyak hal tapi buat diri sendiri, maka Tuhan tidak dimuliakan. Tapi kalau kita layani Tuhan dan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan, maka hidupmu akan dituntun Tuhan. Pasti kamu jadi berkat. Amin. Amin. Yes. Thank you, Elvira. Oke. Thank you Kak. Yuk boleh doain kita Kak Yuk, sama-sama Kak Radit. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa biar kami semua memahami betapa dalamnya kasih Tuhan sama hidup kami. Biar kami memahami betul bahwa Tuhan itu sangat-sangat melihat kami begitu berharga, karena Tuhan adalah kasih yang memandang segala sesuatu dari kasih Tuhan. Dan buat hari ini, kalau kami masih punya banyak pertanyaan seputaran jodoh, seputaran masa depan,
biar kami sadar bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kami. Kami harus berhenti menjadi Tuhan, kami harus berhenti menjadi perancang hidup, tapi mulai kami menjadi pelayan Tuhan yang bisa mengelola setiap kehidupan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, biar melalui live Instagram ini, nama Tuhan dimuliakan, Engkau diberkati, dan hidup kami bisa menjadi terang dan garam hanya untuk Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Radi. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatannya. Thank you juga buat semua yang sudah gabung. Live ini akan di-save. Jadi nanti bisa dilihat lagi ya. Terus didengerin, terus direnungkan, terus dilakukan. Kita sama-sama belajar dan berjuang. Semangat anak muda. God bless you. Thank you Kak Radit. God bless. Salam buat Kak Joanna ya. Dadah.